Siapa sangka, seorang janda muda cantik justru memilih menikah dengan kakek berusia 80 tahun. Kisah cinta tak terduga ini bikin seluruh desa heboh, bahkan jadi perbincangan panas di media sosial. Apa alasan sebenarnya di balik keputusan mengejutkan ini? Tonton cerita ini sampai habis, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah cinta sejati memang tak mengenal usia? Di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota, hidup seorang janda muda bernama Siti. Parasnya cantik, tutur katanya lembut, dan ia selalu menjadi perhatian para lelaki sebaya. Namun, siapa sangka, langkah kakinya justru membawanya pada sebuah pertemuan yang mengejutkan. Hari itu, Siti sedang membantu di acara pengajian kampung. Tiba-tiba ia menunduk untuk merapikan sajadah, dan pandangannya bertemu dengan seorang kakek tua yang duduk di sudut. Rambut kakek itu memutih, wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya penuh wibawa dan menenangkan. Namanya adalah Pak Karto, seorang duda berusia 80 tahun yang dikenal sederhana dan taat beribadah. Sejak pertemuan pertama itu, Siti merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya bergetar setiap kali menatap kakek itu, seolah ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Meski banyak pria muda mencoba mendekatinya, bayangan Pak Karto selalu menghantui pikirannya. Bisikan hati kecil Siti membuatnya penasaran. Mengapa ia justru merasakan kehangatan dan ketenangan setiap kali berada dekat dengan sosok renta itu? Dan dari situlah sebuah kisah tak terduga mulai terukir. Sebuah kisah yang kelak akan membuat seluruh desa geger. Hari-hari berikutnya, Siti semakin sering terlihat berada di dekat Pak Karto. Kadang ia membantu menyiapkan makanan ketika kakek itu ikut jamaah di masjid. Kadang ia sekadar duduk di serambi rumahnya sambil mendengar kisah masa lalu. Desa mulai berbisik. Para tetangga terheran-heran melihat janda muda cantik itu begitu akrab dengan seorang kakek renta. Ada yang mencibir, ada pula yang menuduh Siti hanya mencari harta. Namun Siti tetap tenang. Seakan ia menyimpan alasan besar yang tidak seorang pun tahu. Pak Karto sendiri bukan orang kaya. Rumahnya sederhana, dindingnya dari papan kayu, atapnya pun sudah banyak bocor. Ia hanya hidup dari hasil kebun kecil di belakang rumah. Maka tuduhan orang-orang itu jelas tidak beralasan. Meski begitu, cibiran terus berdatangan. Bahkan ada yang terang-terangan memperingatkan Siti agar menjaga jarak. Di balik semua itu, Siti menyimpan sebuah rahasia. Ia pernah bermimpi melihat ayahnya yang sudah meninggal datang dengan wajah teduh. Dalam mimpi itu, ayahnya berkata, "Nak, dekatlah dengan orang yang membawa ketenangan, bukan sekadar rupa dan usia." Sejak itulah, setiap kali ia melihat Pak Karto, hati Siti merasa damai. Namun rahasia itu belum ia ceritakan pada siapapun. Ia hanya memeluknya erat, sambil menatap sosok kakek tua itu yang semakin lama semakin mengambil tempat di hatinya. Suatu sore, angin berhembus pelan menyapu halaman rumah Siti. Pak Karto datang dengan langkah perlahan. Tongkat di tangannya menahan tubuh yang mulai rapuh. Wajahnya tampak serius, tidak seperti biasanya yang selalu menebar senyum teduh. Di ruang tamu yang sederhana, keduanya duduk berhadapan. Hening sempat menyelimuti. Hanya terdengar suara burung di luar jendela. Pak Karto menghela napas panjang, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Siti, aku tahu aku ini hanya kakek tua. Tapi bila Allah mengizinkan, maukah kau menjadi pendampingku di sisa umurku?" Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Jantungnya berdegup kencang, namun matanya berkaca-kaca. Tidak pernah ia sangka, lamaran itu akan terucap secepat ini. Di luar rumah, orang-orang desa masih saja bergunjing, bahkan banyak pemuda yang terang-terangan menaruh hati padanya. Namun justru dari kakek berusia 80 tahun inilah ia mendengar kalimat sakral itu. Air mata Siti jatuh. Ia mengangguk perlahan, suaranya hampir tak terdengar ketika menjawab, "Insya Allah, aku siap mendampingimu." Jawaban itu bagai petir di siang bolong. Malam itu juga kabar tersebar ke seluruh penjuru desa. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan heran. Ada yang mencibir, ada yang tidak percaya, bahkan ada yang menuduh Siti gila. Namun keputusan itu sudah bulat. Di balik pintu rumah sederhana itu, sebuah janji telah terucap.
Janji yang akan mengubah jalan hidup keduanya, sekaligus mengundang badai besar yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu, halaman rumah Pak Karto dipenuhi orang. Kursi kayu sederhana tersusun rapi, tikar digelar untuk para tetangga yang datang. Pernikahan antara janda muda cantik dengan kakek berusia 80 tahun menjadi tontonan seluruh desa. Suara gamelan sederhana terdengar, diiringi bacaan doa yang hikmat. Siti duduk dengan busana pengantin sederhana, wajahnya tertutup kerudung putih. Sementara Pak Karto, dengan tubuh renta dan tangan bergetar, duduk di samping penghulu. Ijab kabul berlangsung singkat, namun setiap kata terasa berat. Begitu sah dinyatakan, suasana hening sejenak sebelum akhirnya riuh tepuk tangan terdengar. Sebagian orang tersenyum kaku, sebagian lain justru berbisik dengan nada sinis. Janda cantik menikah dengan kakek tua. Apa tidak ada pemuda lain? Gumam seorang ibu di belakang. Pasti ada maunya. Mungkin harta yang disembunyikan, sahut yang lain. Namun Siti dan Pak Karto hanya menunduk, mencoba mengabaikan semua suara. Bagi mereka, keputusan ini bukan sekadar pilihan, melainkan panggilan hati. Meski begitu, bayangan cibiran masyarakat terus mengikuti. Bahkan di hari sakral yang seharusnya penuh kebahagiaan. Malam pertama setelah pernikahan, di balik pintu kayu yang berderit, Siti termenung lama. Ia sadar jalan yang dipilihnya bukan jalan mudah. Banyak misteri yang menanti, dan tidak semua orang bisa memahami alasan hatinya. Di luar sana, bulan purnama menggantung terang, seolah menjadi saksi bisu awal perjalanan rumah tangga yang penuh tanda tanya ini. Hari-hari setelah pernikahan, rumah tangga Siti dan Pak Karto tidak berjalan tenang. Seolah setiap langkah mereka selalu diikuti tatapan sinis dan cibiran yang menusuk hati. Di warung, di pasar, bahkan di masjid, bisik-bisik itu terus terdengar. Kasihan kakek tua itu, pasti dipermainkan. Atau jangan-jangan janda itu hanya mengincar warisan. Suara-suara itu semakin keras, hingga sampai ke telinga mereka berdua. Siti hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. Sementara Pak Karto berusaha menenangkannya dengan lembut. Sabar, nak. Fitnah hanya akan hilang dengan waktu. Yang penting kita tetap yakin pada niat kita. Namun fitnah itu semakin menjadi-jadi. Suatu sore, sekelompok pemuda datang ke rumah mereka. Dengan wajah mengejek, mereka berteriak di depan pagar. Siti, kalau memang cintamu tulus, buktikan. Jangan hanya sembunyi di balik kakek tua renta itu. Hati Siti teriris. Ingin sekali ia menjawab, tapi ia tahu itu hanya akan memperkeruh keadaan. Malamnya, ia menangis dalam sujud panjang, memohon pada Allah agar diberi kekuatan. Pak Karto yang mendengar isakan itu hanya bisa menggenggam tangannya. Meski tubuhnya renta, matanya menatap penuh keyakinan. Ingat, nak, kebenaran tidak butuh pembelaan manusia, karena Allah sendiri yang akan menunjukkan. Namun doa dan kesabaran itu baru menjadi permulaan. Sebab ujian yang lebih besar ternyata sudah menanti di depan mata, siap mengguncang kehidupan mereka lebih hebat dari sebelumnya. Suatu malam, hujan turun deras membasahi atap rumah kayu mereka. Siti tengah menyiapkan air hangat untuk Pak Karto ketika kakek tua itu memanggilnya dengan suara lirih. Siti, ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan padamu. Siti menoleh. Wajahnya serius menunggu. Pak Karto menghela napas panjang. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya yang jarang diketahui orang desa. Dahulu, ia adalah seorang pejuang yang ikut melawan penjajah. Setelah kemerdekaan, hidupnya berpindah-pindah, hingga akhirnya menetap di desa itu dalam kesederhanaan. Banyak orang tidak tahu, di balik riput dan tongkat yang menemaninya, tersimpan kisah pengorbanan dan luka panjang perjuangan. Namun bukan hanya itu yang membuat Siti tertegun. Pak Karto mengaku pernah berjanji pada sahabat karibnya yang gugur di medan perang, untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Sahabat itu adalah ayah Siti sendiri. Aku pernah berjanji pada ayahmu, bila kelak aku masih hidup, aku akan menjaga keturunannya. Dan Allah mempertemukan aku denganmu, kata Pak Karto dengan mata berkaca-kaca. Air mata Siti langsung mengalir.
Ia baru mengerti mengapa hatinya selalu merasa tenang di dekat kakek itu. Rupanya ada ikatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar cinta. Ada janji masa lalu yang kini terjawab. Namun rahasia itu bukan hanya mengungkap masa lalu, melainkan juga menimbulkan gejolak baru. Sebab saat kabar ini tersiar, banyak orang mulai bertanya-tanya. Benarkah cinta ini lahir dari hati? Atau hanya karena ikatan janji lama? Kabar tentang janji masa lalu Pak Karto akhirnya menyebar ke telinga warga desa. Beberapa orang mulai melunak, namun sebagian tetap menaruh curiga. Mereka menilai, pernikahan ini hanyalah cara Siti membalas budi ayahnya yang pernah ditolong. Namun waktu perlahan membungkam semua keraguan. Hari-hari Siti dan Pak Karto dilalui dengan penuh kasih. Siti merawat suaminya dengan sabar, menyiapkan makan, menuntun langkahnya ke masjid, bahkan tak segan mencuci tubuh renta itu dengan penuh ketulusan. Orang-orang yang dulunya mencibir, mulai melihat kenyataan. Wajah Siti selalu ceria ketika mendampingi suaminya, dan senyum Pak Karto tak pernah lepas meski tubuhnya semakin rapuh. Mereka tampak hidup dalam ketenangan, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta. Suatu pagi, ketika matahari menyinari desa dengan hangat, Pak Karto berjalan pelan bersama Siti menuju masjid. Beberapa tetangga memperhatikan, lalu berbisik. Ternyata benar, cintanya tulus. Kisah cinta itu akhirnya menjadi buah bibir, bukan lagi sebagai bahan ejekan, melainkan teladan yang menggetarkan hati. Bahwa cinta sejati tak mengenal usia, rupa, ataupun harta. Ia hanya lahir dari ketulusan hati yang dipertemukan oleh takdir dan ridha Allah. Dan di balik semua ujian, cibiran, serta fitnah yang pernah mereka hadapi, janda muda dan kakek tua itu kini berdiri sebagai bukti hidup bahwa cinta mampu membungkam dunia. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan hati, bukan dari rupa, usia, ataupun harta. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, dengan tujuan agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika Anda merasa terhibur atau mendapatkan pelajaran dari kisah ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna berikutnya.